Isu selebritas kembali memanas ketika unggahan terbaru Lisa Mariana di media sosial memicu spekulasi publik. Dalam sebuah video bersama Dinar Candy, Lisa terlihat menyinggung lagu legendaris Mari Bercinta yang identik dengan aura kasih. Momen itu langsung dikaitkan dengan ramainya isu dugaan orang ketiga dalam rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang menyeret nama aura kasih ke pusat perhatian. Pemilihan lagu tersebut ditambah ekspresi santai Lisa saat menyanyikan penggalannya membuat netizen yang berbakti menafsirkan adanya sindiran terselubung di balik konten hiburan itu. Respons publik pun mengalir deras, dari yang menilai aksi itu sebagai candaan hingga yang menganggapnya bentuk provokasi halus. Nama Aura Kasih sendiri mencuat dari perbincangan netizen yang budiman yang menyebut inisial AK lalu berkembang liar di berbagai media sosial. Di tengah riuh tersebut, Aura Kasih memilih menutup kolom komentar Instagram tanpa memberi klarifikasi, meski tetap aktif berbagi aktivitas. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang menuntaskan spekulasi tersebut. Mainin lagu itu ya, aku lebih suka lagunya. Mari semua cadanganku, dekat aku dan hanyut. Itu legend banget ya lagunya ya, asli banget. Itu lagu favorit aku dari SD. Aku nanti mau nge-DJ ya. Mari semua dan cadanganku, asik. Oke guys, let's go. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Geger, gimana teman dekat Aura Kasih itu membeberkan atau mengklarifikasi bahwa isu perselingkuhan dengan Ridwan Kamil itu tidak ada ya. Ini klarifikasinya karena apa? Ini batas kolom komentarnya itu udah 1 tahun lalu ya dinonaktifkan, jadi bukan hubungannya sama Ridwan Kamil. Kalau kalian setuju bisa komen di sini. Kayaknya bakalan gak ada yang nyangka ya kalau Ridwan Kamil tuh bakalan sampai ke titik sekarang ini. Termasuk oleh orang-orang yang sebenarnya tahu kelakuan dia tuh selama ini kayak gimana loh. Tahun 2024 ke bawah kan citra dia bagus banget ya, positif banget. Pokoknya kalau ada yang ngomongin jelek tentang dia, mengkritik kebijakan dia, wah habis sudah sama fansnya di media sosial. Bahkan banyak pejabat-pejabat atau kepala daerah terutama yang ada di Jawa Barat itu ngikutin gaya-gayanya Ridwan Kamil tuh. Nah ini jadi pelajaran nih buat kita semua nih sebagai warga negara. Kalau kita lihat misalkan ada pejabat-pejabat yang mengesankan diri atau mencitrakan diri sebagai orang yang penyayang keluarga, rajin ngaji, bersih dari korupsi, itu belum tentu coy. Jangan-jangan di belakangnya ya ngelihat di FYP gue kalau Aura Kasih diduga punya hubungan spesial sama Ridwan Kamil. Jadi awal mula isu itu ada itu karena Ibu Atalia itu menggugat cerai Ridwan Kamil per tanggal 15 Desember 2025 kemarin. Diduga alasannya itu karena perselingkuhan. Terus ada netizen yang ngepost di thread kalau artis inisial AK menjadi selingkuhan Ridwan Kamil. Karena post-postan di thread itu viral banget, jadi kebawa nama si Aura Kasih ini. Dan ternyata banyak banget netizen yang udah pernah ngelihat mereka berdua. Ini adalah beberapa komenan yang gue screenshot, sebenarnya lebih banyak lagi sih. Cuman gue nggak mungkin screenshot semuanya, cuma kalian bisa baca aja dan scroll ke bawah. Nah, karena netizen Indonesia tuh sangat-sangat gercep, akhirnya nyerbulah tuh ke sosial media. Tapi kolom komentar dia ternyata ditutup. Nah, tapi ada klarifikasi juga kalau kolom komentar Aura Kasih ternyata dari tahun lalu tuh udah ditutup, gak pernah dibuka. Untuk alasan perceraian Atalia dan Ridwan Kamil pun itu sama sekali nggak dipublis atau diberitahu ke publik. Tapi yang jelas Atalia tuh nggak nuntut harta sama sekali. Sejauh ini belum ada klarifikasi resmi apakah Aura Kasih itu beneran selingkuhan si Ridwan Kamil atau enggak. Karena kan kalian tahu juga kan dulu si Lisduk juga jadi selingkuhan dia juga sebenarnya. Tapi sebelum itu gue kasih tahu lu pada dulu nih kenapa gue masih bangun sesubuh ini. Karena gue dari tadi malam sampai jam 5 pagi nontonin Stranger Things season terbaru di aplikasi Loklok. Kualitasnya HD, ada subtitle Indonesia. Harganya juga terjangkau banget untuk masyarakat ini. Udah nggak ada ngelek-ngelekan, nggak ada iklan. Gimana gue nggak tergoda buat nyelesain 1 season dalam 1 malam? Siapa tahu kalau kalian ada tambahan informasi bisa langsung komen di bawah aja ya. Jujur aku sedih banget dengar berita Ibu Atalia gugat cerai si Pak RK. 25 tahun jalanan rumah tangga akhirnya berakhir di sidang perceraian. Bener-bener sangat disayangkan banget. Jujur aku tuh ngefans banget sama mereka ini nih.
tapi bercerai gara-gara orang ketiga. Lagi-lagi orang ketiga. Apa sih yang dicari? Definisi nggak bersyukur tuh ya gini. Dari kasusnya Pak RK yang digugat cerai sama Ibu Atalia, kita tuh jadi belajar bahwa ujian laki-laki itu ya harta tahta wanita. Ingat ya, beda istri beda rezeki. Jangan suka nyakitin hati istri. Banyak-banyakin bersyukur. Jangan jauh dikit dari istrinya nyelup ke tempat lain. Hancur lebur jadinya. Pak RK kan digugat cerai sama Bu Cinta. Aku tuh heran kayak gini guys. Padahal Bu Cinta itu ya ibaratnya ngidak telek aja loh yo. Watakku gak pending yo. Kalempol 100% kayak halus lembut gitu. Aku suruh jadi Bu Cinta 1 menit gak tahan aku ya. Gak tuahan aku. Mesti syangkemku ini bernadir tinggi ya. 100 oktav. Tapi di belakangnya Bu Cinta kok iso Pak RK itu kayak gitu ya polanya. Apalagi sekarang dikabarkan sama Mbak Aka yang dulu ngenyek Mama Gigi gendut itu. Ibaratnya kalau kamu itu emang suka spek-spek kayak gitu, yang tobrut-tobrut gitu, ya kamu nikahan orang tobrut gitu loh. Menurutku gitu ya guys. Supaya kita tuh nggak menyengsarakan hati perempuan yang nggak tobrut gitu. Soalnya wanita pintar dan tidak tobrut itu ya punya pasarnya sendiri loh aslinya loh. Laki-laki yang baik itu ada loh. Tapi malah mbok sakiti, mbok gawe mulang sarak. Ya, heran aku. Maksudku kan gampang gitu loh. Laki-laki tuh kalau sukanya tobrut juga tobrutmu. Lisa Mariana, lo bener-bener ya, bener-bener lo ya. Bisa-bisanya kamu komen begini, keputusan terbaik, Bu Cinta berhak bahagia. Kamu tuh nyadar nggak sih, salah satu penyebabnya adalah kamu. Kalau komentar Lisa ini bener-bener valid dan komentar dia, buset dah. Mentalnya kuat bener. Maksudnya mental kok ya gak punya malu gitu loh. Walaupun komentar kamu ini berisi dukungan buat Bu Cinta, tapi kamu pernah ngebayangin gak seorang istri yang diselingkuhi sama suaminya, terus tiba-tiba menggugat cerai, terus dia disemangatin sama mantan selingkuhan suaminya. Gimana rasanya jadi ibu cinta coba? Padahal branding kamu tuh sekarang lucu loh Lis. Lucu, menyenangkan gitu. Tapi jangan blunder ya Lis ya. Karena publik yang mulai agak simpati, agak suka sama kamu ini bisa berbalik benci lagi kalau kamu melakukan tindakan-tindakan yang malah bikin publik benci sama kamu. Kamu bilang keputusan terbaik Bu Cinta berhak bahagia. Kamu sadar nggak siapa yang sudah merusak kebahagiaan itu? Siapa Lis? Mungkin kalau kasus-kasus yang lain ya, mungkin terkait kasus-kasus hukum yang menyeret Pak RK, mungkin Bu Cinta tetap setia gitu menemani. Tapi kalau sudah diselingkuhi, apalagi katanya, kabarnya, kononnya sampai ada anak gitu, perasaan istri mana yang nggak terkoyak, nggak sakit? Kebayangin misalnya suaminya tidur dengan wanita lain, itu udah pasti hancur banget gitu. Kamu harusnya tidak usah terlalu berkomentar terlalu jauh kepada Bu Cinta ya, karena itu malah akan lebih menyakiti Bu Cinta lagi gitu. Setelah Bu Cinta menggugat cerai Pak Ridwan Kamil, si Lisa nge-DM Bu Cinta. Isi DM-nya kayak gini nih. Ibu semoga sehat selalu ya Bu, peluk jauh dari Lisa. Ibu Lisa minta maaf yang sedalam-dalamnya jika pernah melukai hati ibu ya. Ibu bahagia selalu ya Bu. Dan Bu Cinta belum ngebalas DM-nya si Lisa. Sampai si Lisa bikin instastory lagi kayak gini. Dear Ibu Lisa @Atalia PR, semoga ibu berkenan membalas DM Lisa. Peluk jauh dari Lisa ya Ibu. Selain itu si Lisa juga komen di salah satu postingannya Bu Cinta. Komenannya kayak gini nih. 4-5 tahun lalu saya memang melakukan kesalahan yang begitu fatal. Tapi sekarang saya juga sebagai istri merasakan yang apa ibu rasakan. Hanya saya di sini yang disalahkan, nggak apa-apa. Walaupun banyak Lisa-Lisa lain sebelumnya atau sesudah saya. Paham ya sampai di sini. Nah di sini gue mungkin bisa berasumsi, tapi disclaimer ini hanya opini gue. Bisa jadi Bu Cinta belum mau membalas karena masih ada rasa sakit hati yang begitu dalam ya. Karena jujur aja semua masalah runtutan yang Bu Cinta hadapi awal mulanya berawal dari si Lisa ini. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri ya, kalau nggak ada Lisa yang berani speak up ke media sosial, kita nggak akan tahu juga, bahkan Bu Cinta juga nggak bakalan tahu bobroknya suaminya itu. Jadi setidaknya kita juga nggak bisa nyalahin 100% ke Lisa, karena nggak etis banget kalau kita
menyalahkan salah satu pihak. Karena pada dasarnya kalau lelaki baik-baik tidak akan jajan sembarangan. Apalagi kalau kita ngelihat dari sisi si Lisa. Ketika dia umur masih belasan tahun, ada seorang lelaki yang pangkatnya lumayan besar ngedeketin dia dengan iming-iming duit. Siapa sih yang nggak mau? Gitu aja sih simpelnya. Jadi intinya tetap kembali ke pribadi masing-masing aja. Kita nggak bisa menyalahkan atau menyudutkan salah satu pihak sih. Ya semoga setelah adanya kejadian ini kita doakan bersama-sama. Semoga cepat beres masalahnya Bu Cinta dan Bu Cinta bisa hidup normal dan bisa bahagia kembali ya guys ya. Karena menurut gue sayang banget Bu Cinta udah cantik, baik, soleha. Aduh sayang banget kalau disakitin ya guys ya. Gak pantas hidup bersama orang yang toksik. Nah guys, inilah opini gue. Kalau menurut opini kalian gimana guys? Komen di bawah, oke?